Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dalam mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan sebuah video pembelajaran mengenai problem based learning. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Aryudi Indra Perdana dengan NPM 20130210056, yang kedua Devana Nurfia Az-Zahra dengan NPM 20130210042, yang ketiga Dian Kusumayanti dengan NPM 20130210022, dan yang keempat Regita Pramesti dengan NPM 20130210058. Langsung saja teman-teman menonton videonya. Happy watching guys. Pertama, pengertian problem based learning. Pengertian model PBL. Berikut ini pengertian problem based learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dutch pada tahun 1995 dalam Aris Hoimin pada tahun 2014 mengemukakan bahwa problem based learning atau yang lebih dikenal dengan PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Kedua, menurut Trianto pada tahun 2010, model pembelajaran problem based learning atau PBL merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Lalu, pengertian problem based learning itu sendiri apa sih? Pengertian problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang memberikan permasalahan nyata kepada siswa, di mana masalah ini menuntut siswa untuk berpikir kritis, belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai karakteristik problem based learning. Karakteristik dari problem based learning. Karakteristik atau ciri-ciri problem based learning atau PBL menurut Akinoglu dan Tandogan dalam Wardono et al. 2016 bagi berikut. Yang pertama, proses pembelajaran harus dimulai dengan masalah yang didominasi masalah nyata. Yang kedua, bahan dan kegiatan belajar harus memperhatikan keadaan agar dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, guru adalah seorang supervisor dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa perlu diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi dan mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah. Yang kelima, tingkat kesulitan dari materi yang dipelajari tidak pada tingkat tinggi yang dapat membuat siswa putus asa. Dan yang keenam, lingkungan belajar itu nyaman, tenang, dan aman harus dibangun sehingga mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Dan untuk materi yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah model problem based learning. Langkah-langkah model PBL. Yang pertama ada orientasi siswa kepada masalah. Dijelaskannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya disampaikannya terkait logistik yang dibutuhkan. Diajukannya suatu masalah yang harus dipecahkan siswa. Memotivasi para siswa agar dapat terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan untuk mendapat pencerahan dan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu para siswa-siswanya dalam melakukan perencanaan dan penyiapan karya yang sesuai, misalnya laporan,
video atau model, serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Kemudian kelebihan model PBL. Menurut Aris Sohimin berpendapat bahwa kelebihan model problem based learning diantaranya yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dalam menghafal atau menyimpan informasi. Kelebihan model PBL yang keempat adalah terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang keenam, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang selanjutnya, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Berikutnya, kekurangan model PBL. Kekurangan model PBL yang pertama adalah ketika peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang ketiga, proses pelaksanaan problem based learning membutuhkan waktu yang lebih lama atau panjang. Itu pun belum cukup karena seringkali peserta didik masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Yang keempat, karena model ini menuntut peserta didik aktif dalam pembelajaran, bagi peserta didik yang kurang aktif akan tertinggal. Demikian penyampaian materi oleh kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.